Ya, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cak Bub di Konco Angkringan. Kembali lagi saya sekarang mereview tanaman semangka saya yang beberapa hari yang lalu saya lakukan pemotongan pucuk. Nah, seperti ini kondisinya. Cukup besar, pertumbuhannya cukup bagus. Seperti yang kami katakan dulu, bahwa tujuannya untuk memangkas pucuk adalah agar cabang tunas air ini tumbuh dan kita membesarkannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, ada satu pohon, ada 3 cabang air, dan ketiga cabang air inilah yang akan kita rawat, akan kita besarkan, dan akan kita buahkan. Dan setiap cabang air itu akan kita buahkan satu. Jadi nantinya satu pohon atau satu tanaman semangka ini akan kita buahkan 3. Nah, cukup memuaskan, cukup keren. Jadi teknik ini mungkin jarang digunakan. Biasanya rata-rata pembudidaya tanaman semangka itu rata-ratanya itu memperbesarkan batang utama dan memangkas cabang air, itu rata-ratanya. Tapi untuk cara yang saya gunakan adalah justru malah memangkas batang utamanya dan memperbesar atau merawat cabang airnya. Jadi ini sudah fase generatif, fase berbunga. Kalau teman-teman lihat, ini adalah bunga jantan karena di bawahnya tidak ada pentilnya. Ini bunga jantan. Sedangkan yang di ujung ini adalah bunga betina. Teman-teman bisa lihat di bawahnya ada pentilnya, di bawah kelopak bunganya ada pentilnya. Ini adalah bunga betina. Dan ini nanti kita buahkan, yang ini kita besarkan karena ini sudah lebih dari di bawah 7 daun, sudah lebih di bawah 7 daun. Coba kita hitung dari mulai pangkal. Ini adalah pangkalnya, dia ke sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia sudah di atas daun 8, maka bunga betina ini sudah cukup bagus kalau kita buahkan atau kita besarkan. Tapi nanti kalau di atasnya ini sekitar ada 1, 2, 3 atau 4 daun kemudian tumbuh lagi bunga betina, maka yang kita tumbuhkan, yang kita besarkan adalah yang di atas ini. Bunga betina di atas 8 daun ini. Jadi kita akan besarkan yang lebih di atas lagi. Tujuannya agar buahnya nanti besar. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya, Cak, nanti panennya kan menjadi lambat kalau semakin di atas. Ya benar, panennya akan semakin lambat, tapi buahnya semakin besar. Biasanya begitu. Di sini teman-teman bisa lihat, setelah kita lakukan potong pucuk, dia ada cabang tunas baru seperti ini, 1, 2, 3. Rata-rata keluar tunas air baru itu rata-rata satu pohonnya itu keluar 3 sampai 4 rata-rata. Cukup bagus, cukup keren, dan cukup menawan. Untuk ukuran semangka kita tanam di atas lahan yang tidak kita olah. Jadi istilahnya ini lahan bebas yang tidak kita olah terlebih dahulu. Tumbuh seperti ini, maka ini cukup memuaskan. Dan kita harus bersyukur karena barang tentunya biayanya itu lebih irit daripada kita melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu. Jadi tanam semangka seperti ini cocok buat teman-teman yang kekurangan dana.
Jadi kalau teman-teman bisa lihat sepanjang ke sana ini semua tanaman semangka, dan lahan ini tidak saya olah terlebih dahulu. Jadi saya cangkul atau saya koak, kemudian saya ceblok, dan kemudian benihnya baru saya tanam. Bahkan saya tidak ada penyemaian terlebih dahulu. Dan alhamdulillah semangkanya tumbuh dengan baik. Dan untuk sampai sekarang saya belum melakukan penyemprotan apapun untuk menangani daun yang lubang-lubang seperti ini. Jadi bisa dikatakan ini masih full organik, 100% organik. Nah teman-teman lihat, sangat bagus, sangat keren, dan sangat memuaskan. Bisa kita lihat di sini, ini batang utama. Di sini dulu yang kita potong dan keluar cabang air seperti ini, 1, 2, 3, ada 4 ini. Tapi ini kurus. Ini nanti kita potong ini. Jadi yang kita besarkan 1, 2, ada 3 ini yang kita besarkan. Dan hampir semua tanaman semangka ini sudah mau berbunga. Nah, seperti ini. Ini adalah dulunya adalah cabang air yang kita biarkan atau kita besarkan. Seperti ini cabang air, dan ini juga cabang air. Ini juga cabang air, ada 4 cabang air. Ini 1 batang, dan cabang utamanya ada di sini, kemarin kita potong. Kemudian tumbuh 4 cabang air, dan cabang air ini yang akan kita besarkan. Nggak banyak teori, nggak banyak gaya, tetapi pertumbuhannya cukup maksimal. Dan yang terpenting adalah biayanya irit dan hasilnya maksimal. Cukup keren, cukup bagus, modal sedikit, tapi biayanya, maksud saya, tapi hasilnya nanti insya Allah tidak kalah dengan yang lainnya. Ini pun sama, kalau kita lihat ini pertumbuhan cabang air ini cukup besar, dan yang ini juga cukup besar, tapi ini tumbuh 3, tapi yang 1 ini kecil seperti ini. Ini nanti kita buang, kita pangkas, jadi kita hanya membuahkan 2. Dengan begitu buahnya nanti bisa, ukurannya bisa menjadi besar, dan bobotnya cukup lumayan. Seperti ini adalah dulunya adalah cabang air. Batang utamanya di sini sudah tidak terlihat. Dan ini ada tunas airnya ada 4, dan semuanya besar-besar. Ini nanti kita besarkan dan kita buahkan. Walaupun tanaman semangka ini kita tanam tanpa olah tanah terlebih dahulu, tapi tanaman ini masih bisa subur karena penyiramannya yang rutin. Jadi setiap 3 hari sekali selalu kami lakukan penyiraman dengan teratur, sehingga tanaman semangka ini tidak kekurangan air. Itu adalah salah satu rahasianya. Tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Dan yang kedua adalah rahasianya adalah di sini. Ini adalah arang sekam padi, dimana fungsi aram adalah
bisa menangkap oksigen yang terbang bebas di udara, kemudian disimpannya dan kemudian diserap oleh akar tanaman semangka ini sendiri. Jadi sebenarnya rahasianya itu di sini letaknya, di aram sekam ini. Terus kalau tidak ada aram sekam bagaimana? Bisa menggunakan arang apapun bisa, tetapi kalau terbuat dari arang kayu sebaiknya itu dihancurkan dulu sekecil-kecil seukuran jagung, kemudian diletakkan di bagian pangkalnya. Nah, jadi rahasianya itu terletak di sini. Ini. Makanya arang ini jangan sampai kering. Kalau ini sudah kering karena ini sudah 3 hari belum saya siram, dan nanti sore baru kami adakan penyiraman. Jadi rahasianya itu ada pada arang. Oke teman, sampai di sini dulu videonya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dukung terus channel saya ini agar terus bisa berkembang. Silakan like, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.